Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Diriana Edistia YouTube channel. Di video kali ini aku akan menceritakan sedikit pengalaman pribadi aku tentang bagaimana sih caranya menyapi anak yang alhamdulillahnya itu gak ribet, gak juga pakai drama berkepanjangan, gak usah pakai oles-oles apalah itu namanya, dan alhamdulillahnya tuh si anak secara ikhlas melepaskan kebiasaan yang selama ini ia lakukan. Penasaran kan? Stay tune terus ya di video ini sampai akhir. Sebagai ibu dari anak-anak kita, tentunya kita memiliki tanggalan tersendiri. Misalnya nih, kapan untuk empasi, kapan waktunya untuk toilet training, kapan waktunya untuk menyapi anak. Ada ibu-ibu ya yang memutuskan untuk menyapi anaknya itu terlalu dini. Bahkan itu sekitar berapa hari setelah melahirkan itu kan ada yang menyapi. Ada juga yang ibu-ibu yang 3 tahun, 4 tahun gitu bahkan masih lepas tuh si neneknya gitu. Kita sendiri pun nggak mengetahui ya apa permasalahan yang terjadi gitu, entah itu si anaknya, entah itu si ibunya gitu. Kita nggak usah menjudge orang lain seperti apa, just fokus pada bayi kita. Nah, untuk alhamdulillah sendiri untuk Anulika ya, selain aku resign dari pekerjaan aku, asi aku tuh termasuk melimpah, mencukupi lah untuk Anulika seperti itu. Makanya aku tuh memutuskan untuk menyapi Anulika itu di 2 tahun usia dari kelahirannya. Pastinya menjelang 2 tahun ini nih, aku tuh mencari metode kira-kira proses menyapi itu yang tanpa menyakiti Anulika itu seperti apa sih gitu kan. Proses metode yang bagus itu untuk menyapi anak itu seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya kan aku melalui berbagai macam tanya-tanya, dan juga aku nanya juga ke Mbak Google, aku nanya ke teman-teman aku gitu. Akhirnya aku mendapatkan jawaban. Sebenarnya aku sendiri pun kayak sudah ada sih satu metode dalam kepala aku tuh, cuma kadang-kadang kan gak aku aja sih, mungkin orang lain kadang-kadang punya masalah udah tahu solusinya tapi kayak ingin nyari saran dulu gitu ke orang lain, kayak ingin membenarkan gitu, bener gak sih saran aku tuh, apa yang ada di pikiran tuh bener gak sih sama mereka gitu. Nah, aku juga sempat tanya kan ke teman-teman aku, misalnya ke di sini gitu kan, ada yang mau ngolesnya sama tolak angin, ada yang mau ngolesin si putihnya itu pakai brotowali gitu, ada lagi yang pakai minyak kayu putih, atau sampai ada lagi saran yang dia kayak agak bukan masuk gimana sih maksudnya, dia tuh minta air ke orang pintar biar dilupakan gitu, maksudnya biar dia tuh neneknya itu lupa gitu, maksudnya nenek tuh lupa gitu. Cuma aku pikir mungkin oke ya kalau misalnya untuk ngelesin puting gitu kayaknya logika gitu, tapi kalau untuk seperti itu di aku ya kayaknya sebenarnya tuh anak tuh udah memiliki sinyal atau tanda-tanda anak itu udah mulai disapi gitu. Nah, yang tanda-tanda yang aku amati dari diri Anulika tuh yaitu yang pertama, dia tuh kayak mudah teralihkan. Mudah teralihkan itu karena dia itu sekarang banyak main. Yang biasanya nih ini dengan tanda yang kedua ya, bernyambung sama tanda yang kedua itu, karena kan banyak main nih, sehingga nih frekuensi dari menyusui itu sendiri itu pun semakin berkurang, dari misalnya yang sehari itu bisa 5 kali gitu, ini bahkan satu hari itu cuma 3, dan kadang-kadang siang itu aku kasih susu kotak itu dia mau. Otomatis sehari itu kadang cuma 2 kali doang, itu pagi sama malam sebelum tidur gitu. Nah, yang ketiga yaitu Anulika itu menyusui hanya untuk mencari keamanan, bukan keamanan, maksudnya kenyamanan. Anulika itu menyusui hanya untuk mencari kenyamanannya aja gitu, dalam artian nyil. Dia tuh kayak nenek tapi kayak lama banget mainin si itunya gitu, si putihnya itu malah dimainin sama dia gitu. Nah, ternyata terus aku baca-baca itu emang ternyata itu tanda-tanda dia kalau si anak tuh udah siap untuk disapi gitu. Sebelum menyapi anak, ternyata yang utama dan yang penting dan yang harus dilakukan pertama kalinya itu adalah menyiapkan diri kita, alias mental. Benar, ketika aku meminta saran nih kepada teman aku tuh, sebenarnya itu bayi itu tuh tergantung sama ibunya. Kalau misalnya ibunya kayak galau, si bayi itu pasti ngerasain. Kalau misalnya si ibunya itu sedih, itu pasti ngerasain gitu. Begitupun ketika dalam menyapi, ketika kita udah siap, anak pun insya Allah bakal siap. Nah, berawal dari situlah, oke, aku putuskan untuk menyapi anak. Ya, memang benar, mental dimana-mana pun emang mental itu harus yang paling pertama itu, karena yang namanya menyapi anak itu gak gampang. Apalagi kalau misalnya mendengar anak kita menangis, mereka itu pasti seorang ibu itu pasti
hatinya itu akan lumpuh dengan sendirinya. Dan sebelum melakukan itu emang benar, kita harus menyiapkan diri kita, yaitu mental yang kuat. Yang kedua yang aku lakukan kepada Anulika ya untuk menyapi dia itu, aku nggak hanya menyapi sih, setiap apapun itu aku kadang-kadang selalu minta izin alias berkomunikasi kepada anak gitu. Kita mau ke Bandung gitu, Tika nanti Umi mau ke Bandung nih gitu kan ya, nanti jadi dia tuh akan siap dengan sendirinya gitu. Oh tahu nih besok mau kemana. Aku yakin sih kita oke lah, anak kita itu kayak gak bisa ngomong, tapi sebenarnya itu dia kayak ngerti gitu, dia kayak bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu, mengerti dan pahami gitu. Nah itu yang kedua, yaitu berkomunikasi kepada anak. Dan ini cara yang aku lakukan. Yang ketiga yang menurut aku tuh benar-benar efektif banget, yaitu dengan cara hipnoterapi atau sounding. Sounding ini aku lakukan sih biasanya sebelum dia tidur pulas ya. Kalau aku baca di literasi sih katanya 30 menit gitu ya, pas dia sebelum tidur terlelap itu tuh waktu yang tepat untuk sounding gitu. Nah makanya kan yang sebelumnya kan dia pasti nemen dulu kan sebelum tidur. Nah pas nemen itu aku suka bilangin ke Anulika tuh, Nika kamu ntar lagi 2 tahun, kamu gak usah nenen ya, nenennya diganti sama susu kotak atau susu formula gitu. Malu dong kalau misalnya nenen mulu, si A nggak nenen, si B nggak nenen. Aku kasih contoh siapa yang nggak menyusui gitu kan. Dan itu kan rutin. Jadi pokoknya pas sebelum kita memutuskan kapan, kan aku udah tahu nih 2 tahun Anulika. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya itu tuh, di 21 bulan itu sudah rajin sounding ke Anulika seperti itu loh. Nah dengan begitu dia mungkin tertanam dalam benaknya dia gitu, oh bahwa aku ini bentar lagi 2 tahun nih gitu, gak usah nemen gitu. Nah itu 3 cara aku ya. Dan akhirnya kalau temanku sih coba naik katanya, dari sekarang coba kamu untuk menyapi anak. Waktu itu Anulika tuh udah 23 bulan lebih seminggu alias 3 minggu lagi itu sebelum hari H ya, sebelum dia 2 tahun gitu. Akhirnya udah deh aku memutuskan untuk menyapi Anulika. Maksudnya kan mungkin biar nggak langsung mendadak gitu kan, akhirnya aku dimulai gitu. Tapi masya Allah karena mungkin sudah ada sounding, sudah ada kesiapan diri, sudah ada komunikasi sebelumnya. Di malam Jumat aku bilang ke Anulika untuk tidur sendiri tanpa nenek, berhasil. Dan udah lagi pas besoknya, pas pagi-paginya dia nggak minta nenek, aku tawarin, Lika mau susu formula, susu di botol ya? Iya, dia langsung mau. Cuma emang sih ada sedikit drama di siang harinya gitu ya, ada drama siang harinya, dia cuma minta nenek ya, biasalah gitu kan. Yang namanya kebiasaan gitu kan nggak bisa lepas gitu saja, apalagi anak kecil gitu kan. Nah terus kan karena kan dari pas sejak dari malam itu nggak disusuin, nggak dinenenin, akhirnya payudara aku tuh agak sedikit bengkak. Nah terus aku baca-baca juga katanya untuk mengatasi bengkak itu ditempelin pakai daun kol gitu. Nah aku emang maksud aku kan hanya untuk menghindari bengkak ya, untuk agar tidak bengkak mastitis seperti itu. Tiba-tiba pas Lika lihat itu, ih kok kayak gitu sih, mungkin dan Umi kok seperti itu sih. Akhirnya pas begitu lihat itu, ih kok ada kolnya gitu, dia akhirnya begini sendiri, akhirnya nggak mau. Dan mulai dari detik itu juga dia yang namanya nenek tuh udah nggak mau lagi. Meskipun emang malamnya itu ya biasa gitu, dia pasti nyari pokoknya di hari itu tuh dia mungkin ada sedikit adaptasi ya tentang kebiasaannya gitu. Tapi akhirnya setelah aku empok-empok, setelah aku dos-dos kepalanya, dia bisa tertidur. Dan di keesokan harinya alias hari Sabtu ya, sudah sama sekali gak nanyain nenek. Aku tuh kadang suka berpikir kalau misalnya diolesin dengan hal seperti itu ya kayaknya menyakitin anak gitu. Sebenarnya kan yang namanya proses untuk anak empati, entah itu toilet training atau apa gitu, harusnya kan menyenangkan agar anak itu nggak trauma gitu, nggak menimbulkan hal negatif di kepalanya gitu kan. Ya begitulah cara aku gitu. Nah cara ini juga ternyata kata teman aku tuh pernah dipakai sama Nikita Gina, artis itu. Makanya temanku itu menyarankan seperti itu. Dan aku pun emang menerima pendapat temanku ini. Sharing pengalaman pribadi aku dalam menyapi Anulika yang tanpa ribet, tanpa drama, tanpa oles-oles apapun itu. Dan si anak alhamdulillahnya itu dia bisa ikhlas menuntaskan kebiasaan yang selama ini dia lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan aku berdoa kepada ibu-ibu yang sekarang dalam usaha untuk menyapi anak itu agar dimudahkan. Anak diberikan pengertian bahwa 2 tahun itu udah stop ASI.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.